Untuk pertama kalinya di Jepang, Jepang kehilangan pandanya. Hah? Maksudnya gimana? Yes, Jepang akan jadi negara yang pandaless. Lu ngomong apa sih, no? Pandaless, kehilangan panda, ini apa? Ya ini kenyataannya bahwa Jepang akhirnya harus mengucapkan selamat tinggal, sayonara, ke panda terakhir mereka. Crowds bids farewell to Japan last pandas before returning to China amid soaring ties. Yes, kita akan ngomongin panda terakhir di Jepang, dan seberapa Jepang juga suka banget sama panda, dan bagaimana panda itu adalah hewan yang digunakan Cina sebagai alat diplomasi. Yes, panda kalau kalian lihat gemuk lucu kayak gitu dan suka bikin hal konyol, panda sebenarnya adalah alat soft power China terhadap negara-negara lain. Maksudnya gimana tuh, no? Twins cub Xiao Xiao and Lei Lei left Tokyo Ueno Zoo on Thursday, local media reported, after meeting their fans for the last time on the weekend. They were born in Japanese capital, but China retained ownership over them under the rules of Beijing panda diplomacy. The government there treats panda as national symbol and goodwill ambassadors, loaning them to the countries with which they wish to strengthen ties. Jadi ada dua panda namanya Xiao Xiao sama Lei Lei, itu baru aja ngucapin selamat tinggal sayonara ke para penduduk Jepang karena mereka berdua, sepasang panda, dikembalikan ke Cina. Pengembalian ini adalah salah satu akibat yang terjadi karena, kalau kalian mungkin ngikutin video gue pasti kalian udah tahu, yes, Cina sama Jepang itu lagi berseteru. Belum sampai perang, tapi mereka secara vibe itu lagi nggak vibing. Kalian tonton di thumbnail yang seperti ini kalau kalian mau nonton lebih lengkapnya, tapi recapnya adalah intinya Jepang bikin statement yang bikin Cina nggak suka, lalu Cina meresponnya dengan memutus beberapa hubungan kerjasama. Salah satunya adalah panda ini. Karena panda itu ditreat beda sama hewan-hewan lain di kebun binatang. By the way, ini terjadi nggak baru-baru ini ya, tapi di awal tahun. Seperti biasa mengingatkan, ini bukan channel berita. Tapi gue nemu videonya gitu pas lagi doom scrolling gitu ya. Gue akhirnya ini lagi banyak doom scrolling, nggak beres di gue. Terus wah kayak seru nih untuk gue cari tahu, terus gue bahas. Sebelum kita bahas kenapa itu panda jadi hewan yang berdiplomasi, kita akan bahas dulu yang menurut gue cukup unik dari Jepang. Sebelum Xiao Xiao sama Lei Lei itu balik ke Cina, itu tiket habis ke kebun binatang. Dan bahkan sebelum mereka dipulangkan, itu orang-orang pada nyambut di jalanan. Segitunya orang Jepang sama panda ini. Zutto 心の支えだったシャンシャンが上野から離れていってしまうので、最後はやっぱり見届けたかった。さよならじゃなくてまたねっていう気持ちです。 Gue tuh gimana ya sama Jepang ya? Ini bikin gue sakit hati banget, men. Jadi tuh di Jepang, hal sekecil apapun, hal seunik apapun, itu ada aja fansnya, itu ada aja pengikutnya, itu ada aja komunitasnya. Sesimpel kayak panda ini di sebuah kebun binatang yang tertata rapih dan menarik banget untuk dikunjungin. Kalau kalian belum pernah ke kebun binatang Jepang, cobain kalian ke kebun binatang Jepang, itu menarik banget. By the way, itu ada kebun binatang, gue lupa ya, kalian cari sendiri ya. Itu kayak ada semacam papan billboard ngasih tahu relationship antar penguin. Jadi ada yang pacaran, ada yang selingkuh, ada yang punya banyak pacar, ada yang lagi deketin siapa, ada yang lagi tertarik sama siapa. Itu aneh banget. Gue sempat nemu itu pas doom scrolling. Oh my god, I just realized I was just doing too much doom scrolling hari-hari ini. Something is wrong with me. Contoh film lari 100 meter. Gue bukan yang ngeledek, tapi bayangin fans lomba lari 100 meter di Indonesia berapa banyak sih? Lomba berenang, lomba panjat tebing. Harapannya tentu bisa ada supportnya, ada fasilitas yang lebih bagusnya, dan banyak juga fansnya gitu yang sampai suka. Lu nonton anime Haikyuu ya, 100 meter. Lomba lari, sebuah cabang olahraga yang pertandingannya cuma sekitar puluhan detik, belasan detik, tapi ada yang nontonin dan ada yang gosipin, ada yang komentarin, bahkan ada majalah yang ngeliput. Ada, it's so bikin aku iri. Dan ini panda gitu, panda mau cabut ke Cina, ada lagi fans yang ngumpul, tiket sampai habis. Jadi seperti yang gue udah bilang, bahwa panda-panda ini balik ke Cina karena Cina sama Jepang lagi nggak akur. Japan is officially pandaless for the first time in 50 years. The twins Xiao Xiao and Lei Lei are heading back to China, and thousands of fans showed up for one final goodbye. 残念だと思いますね。いつもこちらにパンダがいるから、そのうち見に行けるよねなんて話をしてて。こんなことになってしまってね、もっと頻繁に来ればよかったなと思う。 Nah pertanyaan no, jadi tuh panda kenapa spesial banget? Kenapa panda jadi kayak beda daripada hewan-hewan di kebun binatang lainnya? Ini gara-gara peraturan dari Cina itu sendiri. Seperti yang kita tahu, panda ya itu asal dari Cina, lucu, menarik, gemuk, banyak mungkin daripada kalian ngefans. Dan ini gue cuma modal baca, mungkin teman-teman yang ahli atau emang di ilmunya bisa koreksi dan bantu kritisi gue di kolom komentar di bawah. Jadi kalau hewan-hewan lain di kebun binatang itu tuh nggak jauh-jauh
Lo tujuannya pasti dari konservasi alias ngelindungin lah, merawat dan menjaga biar nggak punah, dan masyarakat tetap bisa menikmati dan melihat, oh ada toh hewan kayak gitu. Terus bisa juga buat dipelajari. Jadi hewan-hewan di kebun binatang tuh gue nggak bilang semua, tapi majority tuh pasti kalau misalnya bukan dari ekosistemnya atau bukan dari negaranya, itu kayak ya gue rasa ini kata-katanya kasar banget tapi mungkin tepat ya, bayarin ongkosnya aja gitu loh. Panda itu lo bayar per tahun pak, gue lupa berapa budgetnya, tapi kayak jutaan US dollar deh. Dapat sepasang dan banyak persyaratannya, banyak ininya segala macem. Nggak bisa lo asal rawat dan lain-lain. Dan kalau misalnya Cina minta balik ya balik kayak yang terjadi di Jepang. Kalau ada hewan dari negara lain gitu, misalnya mungkin penguin atau burung ini, monyet ini yang mungkin nggak di ekosistem itu, ditaruh di sebuah kebun binatang di tempat lain. Nah itu ya nggak tiba-tiba bisa diminta balik kayak gitu. Mungkin ada, tapi panda yang paling terkenal yang ribet gitu loh. Atau bahkan kayak wah karena di negara kita belum bagus gitu ya alat-alatnya, penelitiannya, mending taruh di negara ini nih gitu biar dirawat, dijaga dan lain-lain. Panda? No, panda milik Cina, panda punya Cina. Kasar ya kalau Cina masih mau ngobrol sama lu, masih mau baik sama lu dikasih panda. Bahkan gua dikasih, lu diizinkan untuk menyewa panda. Nggak gratis, bayar. Iklan dulu boleh kali. Thank you buat semua yang udah support channel gua, terutama sama yang member alias yang klik tombol join di bawah atau tombol gabung. Yes, harganya cuma 10.000, tapi itu benar-benar bisa nge-support gua untuk terus bikin video-video kayak gini. Buat kalian yang udah join, gue ucapin terima kasih. Buat yang belum join, jangan lupa jadi member di sini. Namanya beda, punya avatar sendiri dan lebih kelihatan kalau komen. Dan kalau 50.000, kalian bisa nyaksiin beberapa video live streaming gua yang nggak gua tampilin ke publik. Thank you Singamore Aristoteles, thank you Singamore Leo. Yang belum bisa jadi member nggak apa-apa, tetap thanks buat semua supportnya, like, comment, subscribe dan lain-lain, atau sebarin video ini atau di klip juga boleh. Now back to the video. Makanya disebutnya sebagai hewan yang berdiplomasi gitu loh. Dia bahkan bukan beneran simbol gambar doang, dia bener-bener bentuk nyata gitu. Ketika Cina mau ngasih pandanya ke negara lo, berarti Cina mau buka diplomasi ke lo. Ketika Cina masih membiarkan panda itu berada di negara lo, berarti Cina masih aman-aman aja sama negara lo. Dan ketika Cina minta pandanya balik sama lo, berarti Cina lagi kayak kita selek, kita ada masalah, lu rese, gue resein balik, kayak gitu kasarnya. Jadi sepenting itu panda sebagai makhluk hewan yang ada di kebun binatang yang kalian lihat lucu, unyu, gemes, tapi seberat itu juga nuansa dan value politiknya panda di berbagai macam negara. Ini nggak konsisten juga ya, ada beberapa negara yang menurut gue tensian sama Cina tapi masih ada pandanya. Ya maksud gue, kayaknya gue lihat tadi Cina ribut dah sama negara ini tapi kok masih ada pandanya, masih belum ditarik dan lain-lain. Ya mungkin ya ribut biasa tapi masih mau ngobrol. But yang bisa gue pastikan adalah Cina itu punya panda itu nggak dikasih tapi disewain bahkan. Dan ketika panda itu ditarik, berarti itu adalah tanda keras dari Cina bahwa no talking no panda. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Kalian mau koreksi gue? Atau kalian mau bilang yang gue rasain sebenarnya ya, yang pengen gue obrolin tadi dasarnya daripada panda berdiplomasi adalah bagaimana orang-orang Jepang itu selalu punya keunikan, dan keunikan itu bakal diikutin sama komunitas, sama followersnya sepanda gitu loh panda. Gue pernah lihat salah satu temen gue ngasih video di mana ada apa sih yang ini nih, yang mainan bola di tali itu terus di tak-tok itu ternyata ada sertifikasinya, ada level-levelannya, ada yang ngikutinnya. Dan padahal negara yang jumlah penduduknya nggak banyak gitu, tapi mereka bisa menciptakan berbagai macam niche yang unik-unik, yang seru-seru, sesimpel pecinta panda. Nah, bagaimana dengan negara yang besar dan penduduknya banyak? Komen di bawah. Komentar ini datang dari video short gue, yang dimana gue nanya gue mirip apa ya, dan komennya itu adalah mirip meme Wazowski, dan banyak yang nge-like. Berarti dia dan 204 orang lainnya itu doesn't know elite ball knowledge. You don't know ball. Gak apa-apa, biarin yang gak paham. Lu gak tahu berarti video itu tentang apa. Mau komentar kalian dibacakan? Komen di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah mending pamit undur diri. Dan untuk kita semua, panda. Oh iya, JJK kan panda ya? Masih boleh gak tuh? Enggak lah. Belum ya? Mungkin ya terjadi ya Cina mengcopyrightkan panda. I don't know. Stay clean and sound.